Sobat Literasi yang ada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Mufid. Di video kali ini kita akan membuat sebuah konten berupa podcast, yang dimana kita akan mengadakan sebuah forum diskusi terkait literasi tentunya. Yang namanya diskusi tentulah bukan hanya satu orang, tapi di sini saya akan ditemani oleh beberapa orang yang akan saya ajak diskusi, dan juga saya akan menemani sobat-sobat literasi di seluruh Nusantara beberapa menit ke depan. Untuk itu, check in terus. Oke, sobat literasi, seperti yang sudah kalian lihat, di sini saya sudah ditemani oleh ketiga orang penggiat literasi tentunya. Jadi supaya para sobat literasi yang di rumah kenal dengan mereka, boleh akang-akang silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya boleh, mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dio Armando. Saya biasa nongkrong di Twitter sama TikTok. Nah, untuk kali ini sekarang saya nongkrongnya di sini nih karena pembahasannya menarik, yaitu mengenai literasi. Oke, boleh lanjut Kang. Baik, selanjutnya saya Septian. Saya gamer akut, tapi tenang. Sekarang saya tidak akan membahas tentang strategi push rank, tapi pentingnya baca-baca juga. Oke, mungkin yang terakhir saya perkenalkan, saya Aditya Perpraya. Saya biasa dipanggil Adit. Saya kayaknya di sini yang paling suka baca ya, karena novel. Oke, boleh. Saya suka baca sejak SD. Tapi gak usah khawatir, tetap update kok kalau soal medsos. Oke, luar biasa ya sobat literasi di rumah. Setelah kalian tahu dari latar belakang ketiga orang di samping saya ini, nanti ketiga orang ini akan menemani saya untuk berdiskusi terkait literasi beberapa menit ke depan. Nah, oke. Karena tadi perkenalan sudah, bridging awal juga sudah, jadi kita langsung saja ya akan untuk mulai berdiskusi nih. Kita berdiskusi santai aja. Nah, di sini aku mempunyai sebuah fakta yang cukup menarik dari ranah literasi. Nih, supaya faktanya faktual, biar aku bacakan langsung, oke? Nah, di sini aku dapat sebuah artikel dari Kompas yang menyatakan bahwa menurut UNESCO, Indonesia itu minat bacanya cuma 0,001%. Nah, jadi nih ya, kalau diibaratkan itu ada 1.000 orang, itu cuma ada 1 orang yang suka baca. Nah, ini sebuah fakta yang ironi nih, sebuah miris. Fakta yang, ya betul, sebuah fakta yang miris, yang cukup kurang enak buat didengar. Nah, bagaimana nih tanggapan akang-akang yang ada di sini terkait fakta ini? Baik, mungkin dari aku dulu ya. Itu gila sih. Karena mengingat ya, Indonesia itu 5 besar keempat kalau nggak salah ya, penduduk terbanyak, terpadat juga. Terpadat. Ya, betul. Nah, sedangkan data yang diberikan UNESCO itu 0,0001. Iya. 1/1000 berarti. Iyalah. Parah sih gitu. Pantesan gitu lihat di jalan atau di kafe banyak remaja gitu atau anak-anak yang lebih suka scroll TikTok daripada baca. Kalau nggak jelas gitu jatuhnya. Iya. Iya. Iyalah, soalnya kan buku nggak ada muncul efek suaranya. Iya. Kayak scroll TikTok, kayak main game, kayak gitu guys. Iya. Tapi serius ya, nih gue punya datanya. Kalau dilihat dari World Most Literate Nation yang pernah dirilis sama
Central Connecticut State University, Indonesia tuh peringkat ke-60 dari 61 negara. Yang artinya kita 2 terakhir. Wow. Gitu. Padahal akses buku untuk zaman sekarang ini ya, Udah gampang itu kan banget. udah gampang banget gitu. Gak cuma Mulai dari e-book, e-book, ya, Ya. tinggal di download aja gitu ada Pak. artikel, Artikel. Ya. audiobook, jurnal-jurnal, banyak lah pokoknya. Iya betul. Jadi permasalahannya bukan dari medianya ya, berarti dari kemauan seseorangnya itu mah. Betul, dari minatnya sendiri. Hmm. Gitu kurang lebih. Ya, itu ya memang cukup ironi ya sobat literasi, mengingat banyak anak-anak di luaran sana yang mereka sebenarnya mudah gitu ya untuk bisa mengakses sebuah bacaan, tulisan gitu. Cuman memang dari daya minat merekanya masing-masing yang kurang, karena mungkin dari sosialnya yang nggak senang membaca, mungkin jadi mengikuti juga ke lingkungan sekitar seperti itu. Nah, tadi kita udah sedikit membahas terkait faktor dari rendahnya minat baca. Nah, sekarang kita coba beralih ke dampak nih. Menurut akang-akang semua, apa yang akan terjadi kalau kita terus membiarkan minat baca masyarakat Indonesia ini tetap rendah gitu? Apa nih dampaknya menurut akang-akang di sini? Jadi lebih ke akibat kali ya. Iya, betul. Yang paling jelas sih gampang ketipu ya. Ya, udah pasti. Gampang percaya sama info-info hoax, Iya. berita-berita, dan banyak konspirasi yang sekarang lagi menurut saya gak jelas sih itu. Iya, Nah kayak iya. aku ya terakhir akhir-akhir ini gitu Hmm. ngeliat gitu ada artikel berita gitu di Twitter bahwa Israel bisa berhasil menginvasi penuh Iran. Nah, Itu jelas Mustahil hoax sih. ya. Gak Hoax mungkin guys. ya. Orang Islam pasti menang guys. padahal kan gitu nggak benar gitu kan ya. Iya. Tapi di komentarnya itu banyak yang percaya gitu. Itu mungkin salah satu akibat dari minimnya literasi ya. Betul. Terus pola pikir masyarakat juga jadi dangkal, mudah diadu domba, gampang dibenturkan, cuman gara-gara informasi yang nggak benar. Ya, betul. Ya, betul ya. Terlebih lagi dari segi produktivitas. Jadi dengan rendahnya literasi mungkin ya produktivitas dari masyarakatnya pun bakal cenderung melemah, dan bahkan malah jadinya ya apa yang dibuat tuh gara-gara referensi dari literasinya rendah, ya apa yang dibuatnya pun kurang gitu, kurang memuaskan seperti itu. Benar banget sih. Berdasarkan beberapa riset juga saya pernah baca bahwa negara-negara maju itu salah satu indikator masyarakatnya itu tingkat literasinya tinggi. Kayak contoh Jepang, Korea, dan negara-negara di Eropa tuh, makanya kenapa mereka maju dan kita masih berkembang. Iya, Itu iya. karena tingkat literasinya tinggi gitu. Jadi pada pintar-pintar lah gitu. Kita mah lebih rajin scroll status tetangga. Iya sih betul. Yang saya rasakan sekarang tuh kita tinggal cari cara gimana anak muda sekarang tuh bisa menikmati baca tanpa memberatkan. Nah, seperti itu. Sekali. Setuju banget. Ya. Nah, itu tadi ya sobat literasi di rumah, cukup mengerikan juga dampak-dampak dari kalau kita membiarkan terus daya minat baca di kalangan masyarakat Indonesia ini. Nah, tadi fakta udah, kemudian
faktor udah, terus dampak udah. Sekarang kita akan menyajikan sebuah solusi nih. Nah, menurut akang-akang nih, barangkali apa sih tips agar daya minat baca masyarakat Indonesia itu bisa ya seenggaknya melangkah lah gitu ke step yang lebih atas, gak semakin urun gitu. Boleh, siapa yang mau jawab? Boleh. Aku. Silakan. Kalau menurut aku pribadi sih ya, ini mah mulai dari hal kecil dulu. Jadi kayak mulai dari baca komik atau novel-novel yang ringan gitu. Nah, pasti gitu dari hal yang ringan itu lama-lama minat itu tuh naik. Oke. Itu sih kalau dari aku. Kalau saya sih lebih ke audiobook. Karena audiobook tuh bisa disambil dengan makan, sambil main game, naik motor, seperti itu kalau audiobook. Kalau dari saya lebih tetap sih buku fisik karena apa ya, vibe-nya tuh beda. Iya, betul. Kalau ketika kita baca buku langsung yang fisik gitu sama baca di media sosial ataupun apapun gitu. Tapi gak harus maksa langsung ke buku yang tebal, yang berat gitu. Mulai dari buku-buku yang ringan-ringan dulu, topik-topik yang memang benar kita suka gitu. Kalau enggak ini kayak kita kayak gini, bikin podcast bisa jadi salah satu solusi. Kebanyakan kan orang banyaknya ini ya gitu sukanya auditori dan media Sosial, visualisasi. Nah itu maksudnya. Nah jadi podcast kayak gini juga bisa jadi solusi kalau menurut aku gitu. Ya, dan buat yang males baca buku panjang-panjang, sekarang tuh ada artikel yang berkualitas, ada konten edukasi Banyak di ya? YouTube. Jadi tinggal pilih aja buat yang malas baca buku. Nah, yang penting jangan berhenti belajar aja. Itu yang paling penting karena literasi itu bukan soal tentang siapa yang paling banyak baca. Ya. Kalau menurut saya tuh, tapi tentang siapa yang paling banyak mau ngerti gitu loh. Gitu. Iya betul. Simpelnya sih ya kita bisa mulai dengan bergaul. Misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang suka baca. Kalau misalkan Setuju. di kalangan kita nggak ada ya kita jadi pelopornya gitu. Kita bikin book club misal untuk bisa mengajak gitu teman-teman di sekitar kita agar mau baca gitu, agar minat baca masyarakat di Indonesia itu bisa meningkat seperti itu. Jangan lupa juga dari hal yang kecil, dari hal-hal yang kita ingin gitu. Iya. Ya, betul. Karena kalau kalian tidak memahami info yang benar, berarti kalian enggak terbohongi lah oleh info tersebut yang enggak valid. Dan yang harus paling diingat, harus kita sama-sama garis bawahi bahwa negara yang kuat itu dibangun dengan generasi yang cerdas. Betul. Itu bukan generasi yang pintar-pintar ngeviralin hal-hal kecil viralin, sedikit-sedikit viralin gitu. Tuh, nah seperti itu ya sobat literasi di rumah. Tadi kita sudah membahas pokoknya seluk-beluk literasi mulai dari faktor, kemudian dampak dan solusi kita bahas tuntas di sini. Itu bisa menjadi referensi teman-teman di rumah yang memang masih kurang berminat untuk membaca, bisa dimulai untuk menonton konten kita ini, konten kita yang memang menyajikan. Ini juga salah satu literasi ya Iya, teman-teman. betul seperti itu. Gitu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga
apa yang kami berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Mungkin dari saya cukup. Ada yang mau berpesan? Cukup. 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 Oke, kalau cukup, terima kasih sudah menonton. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam literasi.